anak-anak, selamat pagi. Saat ini kita sungguh bersyukur bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita mau mengawali ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami rindu memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita bersorak buat Allah kita. Karena dialah Allah yang patut untuk dipuja. Kita sama-sama naikkan pujian. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Allah kita. Anak-anak, Allah kita Allah yang suci. Dia Allah yang kudus, yang tidak bisa melihat dosa. Sedangkan kita orang-orang berdosa yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya, sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita mau mengagungkan Allah kita yang suci. Kita mau katakan, suci, suci, suci. Engkau Allah yang layak dipuji Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di-Kau kami puji di pagi yang
suci, murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama suci, suci, suci. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, senang sekali loh si Ivana bisa berjumpa dengan kalian lagi. Sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk belajar firman Tuhan. Mohon Tuhan pimpin kami, berikan kami hati dan pikiran yang taat, yang mau mendengar dan belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum Lose mulai menceritakan firman hari ini, Lose mau mengajak kalian tebak kata dulu ya. Jadi ada 2 kata yang harus kalian tebak. Nah, kemudian Lose akan berikan petunjuk. Petunjuknya berupa gambar. Nah, nanti dari gambar tersebut kalian harus mengartikan gambar tersebut itu melambangkan kata apa. Kemudian ada suku kata yang dihilangkan dari kata tersebut. Nah, kita coba ya. Kita lihat gambar pertama ya. Yuk kita lihat. Nah, dari gambar itu kalian harus menebak itu kira-kira kata apa ya. Ada suku kata yang dihilangkan, lalu kalian sambungkan dengan kata dari gambar berikutnya. Nah, ada yang sudah bisa tebak? Ya, jawabannya adalah korban. Oke, kita lihat soal kedua ya. Ini dia soal kedua. Nah, dari soal kedua ini lebih susah ya. Ada 3 lambang gambar. Kalian harus tahu itu katanya apa, kemudian kalian hilangkan suku kata yang dicoret itu ya. Ada yang sudah bisa jawab? Apakah itu katanya? Ya, jawabannya adalah sempurna. Nah, dari 2 kata tersebut, korban sempurna. Apa ya maksudnya? Lose ingin mengajak kalian mengingat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Dulu bangsa Israel itu hanya bisa menyembah Allah dari kejauhan. Mereka tidak bisa mendekat kepada Allah secara langsung. Mereka butuh imam untuk menjadi perantara mereka. Nah, ketika Yesus datang ke dunia, Yesus mati dan bangkit. Pengorbanannya yang sempurna ini itu menjadikan kita tidak perlu lagi pengantara seperti bangsa Israel dulu ya. Jadi kita bisa datang mendekat kepada Allah secara langsung melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang melayakkan kita untuk bisa mendekat kepada Allah. Nah, hari ini Lose ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita. Yuk dibuka Alkitabnya di kitab Nehemia. Nehemia 8 ayat 5 dan 6. Nah, di kitab Nehemia ini
Bapak Ezra ya. Ada ini menceritakan tentang Bapak Ezra, ahli kitab. Nah, Bapak Ezra ini adalah seorang pelayan Allah yang sangat mengasihi Allah dan mencintai firman Tuhan. Bapak Ezra ingin juga bangsa Israel juga sama seperti dia, mengasihi Allah dan mencintai firman Tuhan. Dan di hari raya Serunai, Bapak Ezra ini ya membacakan firman Tuhan kepada bangsa Israel keras-keras ya. Waktu itu kalian bisa bayangkan, Bapak Ezra ini membaca firman Tuhan ini di luar ruangan ya. Di luar ruangan, kemudian tanpa sound system ya tentunya. Tidak ada sound system di zaman itu. Jadi dia harus berkata dengan keras supaya bangsa Israel ini bisa mendengar. Kemudian pasti sinar matahari juga ini ya menyinari mereka karena mereka di luar ruangan. Kira-kira mungkin kondisinya seperti upacara gitu ya. Nah, kalau kalian yang jadi bangsa Israel dulu mendengarkan firman Tuhan di ruangan terbuka seperti itu, kira-kira gimana ya reaksinya kalian? Apakah ini ngobrol sendiri ya, rame? Atau mungkin ada yang sembunyi-sembunyi ini ya, pergi terus cari tempat yang teduh gitu ya, karena kepanasan. Apakah bangsa Israel berespon demikian juga? Tidak ya, bangsa Israel sangat menghormati firman Allah. Mereka berdiri dan mendengarkan firman Allah itu dengan seksama. Mereka benar-benar punya hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, anak-anak? Bagaimana sikap kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan seksama, atau mungkin ada yang sibuk sendiri ya? Sibuk ngapain? Ngambil barang, ngambil mainan ya? Atau ada yang gini, ngantuk ya. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, saya harap kita semua bisa belajar untuk mendengarkan dengan baik ya. Nah, kenapa sih kok kita tuh harus mendengarkan firman Allah dengan baik? Karena firman Allah itu membantu kita untuk mengenal Allah lebih baik lagi. Kalau kita tidak belajar firman Allah, bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan lebih baik lagi dengan pengetahuan kita yang terbatas? Lalu, Yesus mau mengajak kita semua melihat apa sih yang sudah Allah lakukan untuk bangsa Israel. Allah sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian Allah itu juga sudah menjadikan bangsa Israel sebagai umatnya. Dan memberikan mereka jalan untuk beribadah kepadanya melalui persembahan, korban, melalui imam pengantara mereka. Nah, kalau buat kita bagaimana? Apa yang sudah Allah lakukan untuk kita? Allah sudah mengirimkan Yesus untuk menebus kita. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus boleh diselamatkan ya. Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Harusnya kita yang dihukum, tapi ganti Tuhan Yesus yang dihukum untuk menanggung semua dosa kita. Allah menjadikan kita umatnya dan Dia memberikan jalan buat kita supaya kita bisa mendekat kepadanya secara langsung tanpa kita harus membawa korban domba, kambing. Ya, kita boleh datang secara langsung ke hadirat Allah melalui iman kita kepada Yesus. Nah, lalu apa yang harusnya kita lakukan setelah semua yang Tuhan sudah lakukan buat kita? Ya, kita bisa percaya dan taat kepadanya. Kita bisa menjadi penyembah Allah dengan memuji dan melayani Dia. Nah, kalau menyembah Allah itu apa cuman hari Minggu saja ya, Lucy ya? Tentu tidak ya. Kita tidak berhenti menyembah Allah seusai ibadah. Tapi kita bisa juga menyembah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, bagaimana ya caranya? Kalian bisa bersyukur kepada Allah atas hal-hal yang kalian nikmati sehari-hari. Misalnya, kalian bisa bersyukur untuk keluarga, untuk guru, untuk sekolah, untuk rumah, untuk makanan, untuk kesempatan bepergian, ya, rekreasi, atau berolahraga, atau hiburan, atau alam yang indah, dan masih banyak lagi ya. Hal-hal yang kita bisa syukuri dalam kehidupan kita. Kalian juga bisa menyembah Allah dalam renungan harian kalian. Kalian bisa beribadah bersama keluarga. Dan kalian bisa juga melayani orang yang membutuhkan.
Nah, Lause sampai kepada kesimpulan. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari firman hari ini ya? Yang pertama, menyembah Allah memang berarti berkumpul bersama umatnya, bersama-sama menyembah Allah. Tapi tidak berarti menyembah Allah itu selesai sesudah kita ibadah ya. Kita masih bisa menyembah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, Allah ingin kita hidup sebagai penyembah yang benar ya. Jadi Allah ingin kita itu memberikan seluruh devosi kita. Devosi itu apa ya Lucy ya? Devosi itu adalah kita memberikan seluruh kepercayaan kita, ketaatan kita, kasih kita kepada Allah yang paling dalam. Ya, jadi kita harus mengasihi Allah, kita harus percaya dan taat kepada Allah. Ketika kita memberikan diri kita seperti itu ya, dengan devosi yang menyeluruh itu kepada Tuhan, kita memberikan diri kita sebagai korban yang hidup. Nah, lalu ingin kita melihat satu bagian Alkitab lagi ya, dari 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah itu ya, ini ayat yang menurut Lause penting sekali untuk kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita makan, kalau kita minum, kalau kita melakukan apapun, ya misalnya kalian lagi belajar, mengerjakan tugas, atau membantu papa mama di rumah, kita harus melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bagaimana caranya? Ya kalian harus melakukan semuanya itu dengan baik, dengan sepenuh hati kalian. Ya, kita ingat sama-sama ayat ini ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itu pesan dari Lause. Ya, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ya, dari Lause. Sekarang giliran kalian yang menghafalkan ayat hafalannya. Yuk, sama-sama kita mau berdoa dulu sebelum ayat hafalan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang boleh memuji dan menyembah Tuhan dengan baik. Tidak hanya hari Minggu, tapi juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, supaya kami boleh jadi anak-anak yang baik, yang mau percaya dan taat kepada Tuhan, mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kalian bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk membagikan link video ibadah hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat bagi mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye.